Pace bene, saya masih berpikir tentang ini. Banyak orang Katolik yang tidak senang kalau dikatakan Islam dan Kristen itu sama-sama mencari Allah yang sama, gitu ya. Dan saya masih berpikir apa korelasinya bila dikatakan Katolik dan Islam mencari Allah yang sama. Kalau begitu Katolik banyak yang pindah menjadi Muslim. Saya belum menemukan korelasi itu. Karena bahwa kita sama-sama ingin kenyang bukan berarti sama antara makan nasi saja dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi itu hanya sebagai gambaran. Saya mau katakan banyak orang Katolik yang mengkambing hitamkan teologi yang gereja ajarkan saat ini dengan peristiwa banyaknya orang Katolik yang berpindah agama. Terlalu terburu-buru mengaitkan itu. Karena Allahnya sama, kalau begitu ya masuk akal lah banyak orang Katolik pindah menjadi Muslim. Saya pikir terlalu terburu-buru, terlalu dangkal untuk sampai pada kesimpulan itu. Menghubungkan dua hal ini. Yang pertama, benarkah mencari Allah yang sama? Sebenarnya ini sangat gampang dijawab. Katolik yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah pencipta. Saya pikir kita sepakat dalam hal ini. Pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Itu dikatakan oleh orang Katolik dalam syahadatnya. Kalau begitu, yang kelihatan ini, saya, teman-teman kita yang Muslim itu, siapa penciptanya? Allah yang satu itu, yang kita sembah itu. Nah, kalau ternyata teman-teman Muslim itu dicipta juga oleh Allah kita ini, bukankah ketika dia rindu mencari penciptanya, maka yang dia cari adalah Allah kita ini? Bukankah Allah yang sama ini, yang satu ini yang dia cari juga, sebab dia juga rindu mencari penciptanya. Nah, harus dibedakan antara bahwa dia mencari Allah yang sama dengan yang kita cari dengan pencariannya, jalannya, konsepnya yang berbeda. Oh, Allah kita kan yang mengasihi, Allah dia kan tidak bisa menjadi manusia. Itu soal konsep. Beda cara memahami Allah itu. Nah, kembali ke ide awal. Sebenarnya terlalu terburu-buru berkata, oh karena gereja mengajarkan Allah dari semua orang adalah sama, maka banyak orang Katolik murtad, pindah agama. Saya pikir tidak. Saya menemukan di sini beberapa alasan mengapa seorang Katolik mestinya bertahan dalam imannya, dan bisa juga ini serentak kita cari tahu mengapa gampang seseorang itu pindah agama. Seorang Katolik meninggalkan imannya, mengapa? Pertama, mengapa orang bertahan dalam kekatolikan itu? Karena dia melihat ada pemahaman tentang Tuhan. Sekali lagi, pemahaman yang gereja tawarkan kepada umatnya yang bisa diterima akal dan memuaskan hati. Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi. Dulu, kini, dan sekarang. Ia hadir di sini, di sana, di mana-mana. Ia hadir dalam rupa yang kelihatan dan tak kelihatan. Semua dimensi diisinya. Sebab dia Allah. Itu pemahaman kita. Nah, kamu tinggalkankah ini? Konsep yang sudah ditawarkan sedemikian rupa. Karena hanya dikatakan, oh Allah ini adalah Allah pencipta untuk semua. Dan semua orang mencari dia. Ketidaktahuan, pemahaman tentang Tuhan, itu yang bisa membuat orang meninggalkan imannya. Karena tidak dipahami dengan baik apa yang gereja ajarkan. Atau sebaliknya, seseorang bertahan karena dia memahami apa yang gereja ajarkan tentang Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus. Saya sebut nomor 2 bukan dalam urutan level kualitas, gitu ya. Yesus Kristus ini termasuk tentang Tuhan yang tadi saya katakan juga ini. Di kekristenan ini diperkenalkan. Meski kita akan bahas lagi, Kristen yang mana? Kristen yang kita ikuti, yang saya ikuti ini, Katolik. Yesus yang diajarkan oleh gereja Katolik, yang menderita, pati, yang mengalami kesulitan juga. Bukan karena dosanya, tetapi karena ingin sepenanggungan juga dengan manusia ini. Gitu ya. Karena ia adalah pencipta untuk semua. Ia hadir untuk semua. Nah, kamu tinggalkankah Yesus Kristus hanya karena dikatakan, oh kita menyembah Allah yang sama? Sekali lagi,
konsep Yesus berbeda dengan di sana. Nah, ini juga bisa kita bahas di lain kesempatan lagi. Harusnya mereka juga tidak dengan gampang berkata, oh Yesus mau begini begitu. Sebab tokoh Yesus ini juga penting sebenarnya untuk mereka. Nah, yang ketiga, sakramen. Kamu tinggalkankah baptis ekaristi? Yang kamu katakan kusyuk, yang kamu katakan hikmat itu. Hanya karena dikatakan, oh Katolik dan Islam kan menyembah Allah yang sama. Kalau gitu tinggalkanlah. Makes no sense. Gitu ya. Bunda Maria yang selama ini kamu katakan, oh aku ditemani oleh bundaku, oh aku benar-benar mengalami kelemah lembutan gereja dalam diri Maria, dan sosok yang mengayomi, yang menjaga, yang menyejukkan keibuan, kamu tinggalkan kah? Nah, di sisi lain orang bertahan di dalam gereja karena sekali lagi itu, bahwa di semua tempat orang diharapkan kenyang, tetapi makanan apa yang kamu makan? Gitu ya. Apa makanan yang ingin kamu makan supaya kenyangmu itu memanusiakan dirimu? Gitu. Bukan hanya sembarang kenyang, lalu kamu makan semua hal. Hati-hati, bisa diabetes, bisa kolesterol, asam urat. Itu terkait teologi ya. Dan kita tahu orang pindah agama atau bertahan di agamanya bukan melulu tentang teologi. Kita tidak bisa terlalu dangkal juga tentang hal ini. Ya bisa juga. Nah, terkait prakteknya dan tradisi. Nah, ini misalnya bagaimana liturgi itu dirayakan. Saya lebih merasa klop ya, gitu ya. Meski harus kita garis bawahi, bukan karena kamu merasa klop maka kamu bertahan. Suatu waktu kamu tak klop, kamu memberontak. Sama seperti soal liturgi ya. Karena suatu waktu ketika kamu merasa tak klop dengan liturgi, kamu mulai menjadi rebel, pemberontak, kan gitu ya. Harus holistik juga. Maka atau di sisi lain kamu bertahan, salah satunya ya memang karena liturgi itu. Kalaupun liturgi itu rasanya sedikit mengecewakanmu, ingat alasan teologisnya tadi. Nah, jadi kompleks. Apakah kamu bertahan dalam gereja atau kamu keluar? Sekali lagi, terlalu sempit, terlalu terburu-buru berkata, oh karena gereja Katolik berkata bahwa semua agama mencari Allah yang sama, karena itu banyak Katolik yang murtad. Tidak, saya yakin itu bukan alasan yang paling mendasar. Gitu ya. Sekali lagi, yang berbeda adalah pemahaman. Itu tadi saya pakai istilah yang pertama. Pemahamannya berbeda bukan berarti yang dituju berbeda, begitu ya. Tadi sama-sama kenyang yang mau kita cari. Kita semua rindu untuk ingin kenyang, ingin hidup, sopravvivere, untuk bertahan hidup. Tapi masalahnya bagaimana kamu mau bertahan hidup ini? Apa yang kamu makan? Oke, kemudian alasan lain yang sekali lagi bukan teologis tetapi membuatmu bertahan atau keluar. Komunitasmu di mana? Komunitas yang saling memerhatikan atau komunitas yang siapa kamu, siapa saya? Urus imanmu, urus imanku. Jenis komunitas mana yang kamu hidupi? Lalu sejarah dan tradisi. Syukur gereja merawat sejarah dan tradisi. Kalau ada orang Kristen berkata, oh buang sejarah ini, kembali ke kitab suci. No, saya pikir itu keliru besar. Contoh, bagaimana kamu yakin tahu mengapa kamu merayakan Paskah pada tanggal tertentu dan berubah-ubah tanggalnya? Siapa yang menetapkan itu? Dalam sejarah, dalam satu konsili Arles. Tidak ada konsili Arles dicatat dalam kitab suci. Tetapi mengapa Jumat Agung dirayakan di tanggal yang berbeda-beda? Karena penetapannya bukan berdasarkan hari historiknya lagi, tetapi berdasarkan perputaran musim. Sejarah itu, tradisi itu. Kita merayakan Paskah kapan? Jadi, syukur gereja merawat sejarah dan tradisi dan kamu tinggalkankah ini? Hanya karena gereja berkata, oh Kristen dan Islam memaksudkan Allah yang sama. Oh lalu kamu meninggalkan itu karena toh sama saja. Terlalu dangkal.
Oke, soal seni dan musik. Gereja menerima seni dan musik. Tentu dengan peraturan yang sudah ada, tetapi belakangan kadang dilanggar. Musik macam apa yang kamu pakai? Seni macam apa yang membantumu bertumbuh dalam imankah? Atau yang lebih memuaskan hasratmu semata? Hati-hati juga antara kepuasan diri dengan keinginan rohmu untuk lebih menyadari kehadiran Allah. Yang mana yang kamu pakai? Oke, lalu alasan pribadi. Nah, ini juga teologi sudah kita bahas. Prakteknya yang nyaman dalam bersama, dalam komunitas, dengan yang satu dengan yang lain hubungannya bagaimana. Lalu di kedalaman hatimu, apa pengalamanmu? Ada orang yang pindah dari gereja Katolik karena kecewa melihat seseorang. Karena tidak didampingi baptisan anaknya, tidak diberikan. Karena tidak dikubur baik-baik keluarganya. Macam-macam. Karena kamu punya hutang dengan teman gerejamu dan kamu ingin menghindar dari dia. Kamu pergi, pindah, dan bahkan pindah dari gereja, dari agama itu. Jadi kompleks gitu ya. Kita tidak bisa terburu-buru membuat penilaian bahwa Kristen dan umat lain, semua manusia rindu mencari penciptanya. Itu konsep yang paling mendasar. Bahwa pemahaman tentang Tuhannya berbeda, ini yang perlu digarisbawahi, dan inilah yang membuatmu juga bersama dengan alasan-alasan lain untuk bertahan dalam gereja. Atau akhirnya kamu meninggalkan. Nah, kamu mau pilih yang mana? Saya sudah tawarkan alasan-alasan kamu bertahan, dan apakah itu menjadi alasan, justru alasan kamu keluar. Pace bene.